makan di warung Zaib. Alas Roban, kisah nyata, paling mencekam. Bus mogok, ibu-ibu berdaster berubah wujud, dan sosok pocong mengintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel horor Koridor Sunyi yang siap menemani malam kalian dengan kisah-kisah nyata paling mencekam. Di video kali ini, gua akan bacain sebuah kisah viral yang kembali heboh di media sosial. Kisah tentang seorang pemuda yang tanpa sengaja makan di sebuah warung yang tidak seharusnya ada. Sebuah warung yang berada di tengah gelapnya Alas Roban. Warung yang ternyata bukan tempat manusia biasa. Matikan lampu kalian, pasang headset, karena cerita ini tidak untuk yang penakut. Pada malam yang lembab dan penuh hawa ganjil menjelang lebaran tahun 2017, seorang pemuda bernama Bian Sabil naik bus dari Ciledug menuju Jepara. Untuk mudik, tidak menyadari bahwa malam itu ia akan mengalami pengalaman yang tidak hanya menghantuinya bertahan-tahan, tetapi juga membuat namanya dikenal di dunia maya setelah kisahnya viral. Dan perjalanan itu dimulai dengan sangat biasa. Bus tidak terlalu penuh, hanya 6 penumpang. Suasana rimang-rimang dengan cahaya lampu jalan yang putis-putis menyinari interior bus yang berbau campuran pendingin, ruangan, dan parfum murahan. Sementara dari kejauhan, deru mesin tua bus terus menggeram melawan jalanan Pantura yang tak pernah tidur. Namun ketika azan maghrib lewat dan malam mulai menguasai langit, Bian memutuskan sholat sambil duduk di kursinya. Menundukkan kepala, mencoba berkonsentrasi. Tetapi saat ia membaca doa dengan khusyuk, ia merasakan hembusan udara dingin meniup daun telinganya dari arah samping, seperti nafas seseorang yang sangat dekat. Padahal ketika ia menoleh, tidak ada siapapun di kursi sebelah. Hanya kain jok robek yang bergoyang pelan, seolah ada orang yang baru saja duduk di sana. Dan Bian merasa risih, namun mencoba mengabaikan kembali melanjutkan sholatnya, sampai bus mulai memasuki kawasan Alas Roban, daerah yang terkenal berkabut, berhawa dingin aneh, dan dipenuhi cerita kecelakaan serta penampakan. Dan tepat di salah satu tikungan panjang yang dikelilingi hutan rimbun, bus itu tiba-tiba batuk-batuk dan mogok, membuat seluruh penumpang bergoyang ke depan, sementara sopir dan kenek bus mulai panik membuka kap depan, mencoba memperbaiki mesin dengan senter kecil. Dan para penumpang turun untuk mengambil udara, termasuk Bian yang merasa lelah, ingin merokok untuk menghilangkan rasa gugup. Bertemu dengan seorang bapek bopak bertubuh kurus, berusia sekitar 50-an, yang terlihat sama gelisahnya. Dan ketegangan mereka semakin dalam, karena malam itu sunyi bukan main. Tidak ada kendaraan yang melintas, tidak ada suara binatang, hanya desir angin yang seperti berbisik dari balik pepohonan besar yang menjulang seperti bayangan raksasa. Dan ketika perut mereka mulai terasa lapar, keduanya sepakat mencari warung di sekitar situ. Berjalan menyusuri sisi jalan, berharap menemukan warung tenda atau pedagang keliling. Namun setelah menyusuri beberapa meter ke kiri dan ke kanan, mereka tidak menemukan apapun. Sampai akhirnya, di kejauhan, di antara pepohonan gelap, mereka melihat cahaya lampu kekuningan yang redup, seperti lampu bohlam tua yang bergoyang tertiup angin, seolah menjadi satu-satunya titik kehidupan di tengah hutan. Dan mereka terkejut melihat ternyata ada sebuah bangunan kecil mirip warung dengan papan kayu lapuk yang tergantung miring, seperti hampir lepas. Namun lampunya menyala terang, seakan warung itu masih buka. Sehingga mereka berdua melipir masuk ke jalan kecil yang dipenuhi semak, melewati tanah lembek yang tidak tahu apakah itu lumpur atau sesuatu yang lain, hingga akhirnya sampai tepat di depan warung itu. Dan yang membuat mereka heran adalah kenyataan bahwa warung itu sangat sepi. Tidak ada makanan di etalase, tidak ada alat masak di meja, bahkan tidak ada bau apapun. Padahal biasanya warung selalu menyisakan bau minyak atau masakan. Namun di balik kesunyian ruangan itu, mereka mendengar suara gemericik air, seperti seseorang sedang mencuci piring. Sehingga mereka memanggil, "Buk, Buk." Dan dari balik tirai lusuh muncul sosok ibu-ibu berdaster kuning pucat. Rambutnya
acak-acakan. Wajahnya tertutup bayangan. Hanya matanya yang terlihat sayu dan gelap, seperti mata orang yang sudah tidak tidur berhari-hari. Namun ia hanya mengangguk tanpa berbicara. Ketika Bian dan si bapak itu memesan makanan, membuat keduanya duduk sambil menunggu. Tetapi setelah beberapa menit menunggu, makanan tidak juga datang, dan suasana mulai terasa semakin janggal karena mereka sadar bahwa suara piring dicuci tadi sudah berhenti, dan ruangan warung perlahan mulai berbau tanah basah, seperti makam baru digali. Dan tiba-tiba seorang remaja memakai sarung masuk ke warung tanpa suara langkah sama sekali. Wajahnya pucat, matanya cekung dalam seperti tak memiliki bola mata, dan ia hanya berdiri memandangi keduanya tanpa ekspresi, membuat bulu kuduk Bian berdiri setegak-tegoknya. Namun, mereka tetap berusaha berpikiran positif. Sampai akhirnya Bian memutuskan bangun dan berkata, "Bu, kalau lama nggak apa-apa, tapi kami takut ditinggal bus. Jadi, batal aja ya, Bu." Dan sesaat setelah kalimat itu keluar, suasana warung berubah total. Lampu yang tadinya redup berubah berkedip-kedip, seperti hampir mati. Bau tanah makin kuat. Lalu dari balik tirai muncul kembali ibu-ibu tadi. Namun penampilannya sudah tidak seperti sebelumnya. Kulit wajahnya mengelupas. Sebagian wajahnya hancur seperti bekas terbakar. Rambutnya rontok dan menempel berantakan. Matanya merah menyala, sambil memegang kepalanya yang bolong di bagian pelipis. Dan dengan suara serak mengerikan, ia berkata, "Sabar, makanannya sebentar lagi jadi." Dan sebelum keduanya sempat berlari, sosok remaja bersarung tadi juga berubah di depan mata mereka. Tubuhnya memanjang, kulitnya menghitam, bulu-bulu tebal tumbuh di sekujur tubuhnya. Wajahnya memanjang, seperti monyet, namun jauh lebih mengerikan, menyerupai genderuwo yang sering hanya mereka dengar dari cerita orang-orang, dan suara geramannya menggetarkan dada, membuat si bapak yang tadi terlihat tenang langsung menjerit dan melompat keluar warung tanpa pikir panjang. Sementara Bian yang gemetar berusaha mundur, mencoba tetap sadar walaupun kepalanya terasa ringan. Dan ketika ia menoleh ke arah pintu, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir copot. Ada sosok tinggi terbungkus kain putih berdiri di sudut pintu. Wajahnya tertutup sepenuhnya, namun tubuhnya bergoyang pelan seperti ditiup angin dari dalam tubuhnya sendiri. Dan bau busuk seperti bangkai memenuhi seluruh ruangan saat sosok pocong itu perlahan menggeser posisinya seolah hendak menghalangi jalan keluarnya, membuat Bian akhirnya menjerit sekencang-kencangnya dan berlari menerobos ke sisi lain warung, tidak peduli apakah ia akan menabrak apapun. Berlari sekuat tenaga, meskipun tanah di bawahnya terasa seperti ingin menariknya masuk. Dan ketika ia berbalik untuk melihat apakah sosok-sosok itu mengejar, ia melihat ibu berdaster, genderuwo, dan pocong itu semuanya berdiri di depan warung, memandangnya dengan ekspresi kosong namun penuh ancaman, seolah mengikutinya hanya dengan tatapan. Dan Bian merasa lututnya hampir menyerah, namun ia memaksa dirinya berlari secepat mungkin kembali menuju bus. Hingga akhirnya ia melihat lampu bus menyala kembali, suara mesin hidup, dan kenek sedang memanggilnya, "Cepat, ayo naik." Sementara bapak yang bersamanya sudah lebih dulu duduk di kursi depan, wajahnya pucat tidak karuan. Dan ketika Bian naik, ia langsung berteriak pada sopir, "Pak, tolong jalan sekarang. Itu bukan warung manusia." Sepat, pak, membuat sopir yang awalnya tidak percaya hanya menggeleng. Namun, ketika bus perlahan bergerak meninggalkan lokasi itu, sopir tiba-tiba menatap kaca spionnya lalu memucat. Karena di pinggir jalan ia melihat barisan anak-anak kecil berdiri diam, wajah pucat dan tidak berekspresi, berjejer seperti menyambut mereka pergi. Dan pada saat itu juga, sopir menginjak gas lebih dalam tanpa banyak bicara, meninggalkan kawasan alas roban secepat mungkin. Sementara Bian dan bapak tadi hanya bisa berpegangan pada kursi, berdoa dalam hati, dan berharap tidak ada satupun dari makhluk itu yang mengikuti bus mereka sampai keluar hutan. Sebuah kejadian yang selamanya melekat dalam ingatan mereka
menjadi cerita yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan.